Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi harapan hidup seorang hamba hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kewajiban yang Allah membebankan kepada beliau, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih berada di atas apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan kita melanjutkan pembahasan dari Minhaj Al-Firqatin Najiyah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu, dan beliau menerangkan di dalam risalah beliau Minhaj Al-Firqatin Najiyah beberapa metode, langkah, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Apabila umat mengikuti langkah ini, maka mereka berada di atas jalan yang selamat. Umat dikatakan selamat tatkala mereka mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri khas kaum muslimin yang akan selamat dari gangguan syaitan, dari kesesatan, kata beliau yang pertama, Al-Firqatun Najiyah hiya allati taltazimu minhaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaj ashabihi min ba'dihi wa huwa al-Qur'an. Kelompok atau umat, kalau disebut kelompok akan sering terbayang pada diri seseorang. Kita membuat kelompok atau memecah kaum muslimin berkelompok-kelompok. Kalau kita sebut umat, ini lebih nyaman pada pendengaran kaum muslimin, karena mereka kaum muslimin menyebut diri mereka dengan umat Islam. Maka umat yang akan selamat adalah yang konsisten, ya komitmen, teguh di atas jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup beliau. Begitu pula jalan yang ditempuh oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau yang mulia alaihi salatu wasallam. Jalan itu adalah jalan yang berpedoman kepada Al-Quran Al-Karim, alladzi anzalallahu ala rasulih, yang Allah turunkan Al-Quran kepada nabinya, wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadits as-sahihah,
yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelaskan bagaimana Al-Quran itu kepada para sahabatnya yang mulia di dalam hadis-hadis Nabi. Wa amara muslimina bitamassuki bihima, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh umat Islam untuk komitmen, untuk terus berpegang kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Beliau menyatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku telah tinggalkan untuk kalian semua umat Islam dua hal. Apabila kalian berpegang kepada keduanya, tidak akan tersesat jalan. Kitab Allahi wa sunnati. Yang pertama kitab Allah, yang kedua sunnahku. Walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW tidak akan bisa dipisahkan sampai keduanya menemui aku di telaga Rasulullah SAW. Maka umat Islam akan seperti pengajaran Rasulullah SAW. Karena umat Islam pertama yang diajarkan oleh Nabi adalah sahabat beliau, dan Allah telah katakan Allah ridha kepada sahabat Rasulullah SAW. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada sahabat Rasulullah SAW? Karena mereka telah menyelesaikan pembelajaran mereka dengan Nabi yang mulia. Rasulullah SAW telah mengajarkan para sahabatnya. Rasulullah telah mengajarkan para sahabatnya. Dan sahabat Nabi telah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atas dua hal inilah mereka belajar dan mereka mengamalkannya. Atas dua sikap inilah Allah ridha kepada sahabat Rasulullah. Maka kata beliau, umat Islam ini akan seperti itu di atas ilmu yang diajarkan oleh Nabi, di atas pengamalan yang telah dipraktekkan oleh Nabi. Artinya umat Islam akan tetap berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa beliau, umat Islam akan tetap selamat jalannya, selamat langkahnya dari penyimpangan selagi berpegang kepada Al-Quran, selagi patokannya adalah sunnah Rasulullah SAW. Sumber ilmunya dua hal ini, sumber pengamalannya dua hal ini. Perkara jaminan, apakah bisa sama umat Islam saat ini dengan umat Islam di zaman Rasulullah SAW? Maka jawabannya tidak ada yang bisa menjamin sama, karena tetap akan berbeda. Yang mengajarkan Nabi langsung dengan yang mengajarkan murid-murid Rasulullah, dengan yang mengajarkan murid-murid dari murid Rasulullah, dan terus seperti itu. Apakah akan sama? Jawabannya tidak ada yang bisa memastikan kesamaannya. Akan tetapi upaya untuk mendekat adalah upaya yang Nabi SAW juga perintahkan. Nabi katakan waqaribu, berusahalah mendekat. Kemudian beliau katakan al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu' wal ikhtilafi amalan biqaulihi ta'ala. Tatkala terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, maka umat yang selamat adalah yang kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis Rasulullah SAW tatkala terjadi perselisihan. Hal ini merupakan praktek dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berbeda pendapat dalam suatu hal, maka pulangkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pulangkan urusannya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu apabila kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Dzalika khairun wa ahsan ta'wila. Itu lebih baik dan merupakan takwil yang lebih tepat. Nabi SAW juga menyatakan,
Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka semua tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai engkau wahai Nabi dijadikan sebagai hakim dari apa yang mereka perselisihkan. Ada perselisihan antara sahabat, sering dikaitkan, oh dia mah orang muhajirin sekampung dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, masih satu kerabat, satu suku dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sementara kita orang Ansor, orang Madinah, agak jauh kekerabatannya dengan Nabi yang mulia. Ada perbedaan pendapat antara kita dengan mereka. Rasanya Nabi akan pilih mereka yang lebih tepat. Kita akan dianggap sebagai orang yang salah. Maka ayat yang mulia ini menyatakan, fala wa rabbika, wahai Nabi, demi Allah, iman mereka belum sempurna sampai mereka sepakat hakim dalam persoalan kita adalah Nabi. Apa yang diputuskan oleh Nabi itu yang kita terima. Dan kata Allah, tidak ada fi anfusihim harajan, di hati mereka itu nggak ada rasa dongkol, nggak ada rasa berat. Apa yang Nabi putuskan bukan karena hawa nafsu kekerabatan, akan tetapi apa yang Nabi putuskan adalah kebenaran. Karena fulan benar, Nabi katakan yang benar fulan. Karena fulan salah, Nabi katakan yang salah fulan. Bukan persoalannya ini kerabat Nabi atau bukan. Maka pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW seorang muhajirin yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi, posisinya benar. Apapun yang terjadi, maka dia layak untuk dibenarkan karena memang posisinya benar. Akan tetapi sebahagian kaum munafikin membujuk saudaranya dari kalangan orang-orang Arab Madinah juga, yaitu karena kerabatnya tentu saja dibenarkan, tentu saja dia yang dipilih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini. Maka begitu pula kita pada kesempatan yang mulia ini, apabila ada perbedaan pendapat, apabila ada masalah dalam permasalahan agama, dalam urusan, maka yang paling tepat kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, mana yang paling tepat? Pendapat mana yang paling mendekati firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam hadis Rasulullah SAW, pendapat mana yang paling tepat? Mana yang paling mendekati? Maka begitulah umat yang selamat dari dulu akan memilah setiap persoalannya ada nggak rujukannya dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sabda Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga kata beliau, al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih amalan biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Wa qala Ibnu Abbas arahum sayahlikuna aqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakr wa Umar. Yang ketiga kata beliau, umat yang selamat, umat ini akan tetap selamat apabila mereka mengedepankan firman Allah, mereka mengedepankan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pendapat yang lainnya. Dan ini sering terjadi tatkala kita berbeda pendapat. Tidak semua ilmu kita tahu, tidak semua penjelasan kita dengar, tidak semua pemahaman pembahasan kita dapat memahaminya. Ada kalanya kita kadung dihadapkan pada persoalan, kemudian kita berpendapat karena kita memiliki akal dan kita cenderung mengatakan rasanya ini yang tepat. Dari pengetahuan kita yang ada, ini yang tepat. Saudara kita pilih yang lain, rasanya itu yang tepat. Dari pemahaman dan ilmu yang sudah ada. Jarang kita itu diam, cari-cari dulu sampai sebulan, 2 bulan, baru kita ungkapkan.
setelah pencarian sebulan 2 bulan, ini yang lebih tepat. Jarang seperti itu. Akan tetapi kita lebih dulu mengungkapkan rasanya ini yang tepat berdasarkan apa yang pernah saya pelajari, apa yang saya hafal, apa yang ada pada diri saya. Sehingga terjadi perbedaan pendapat, dan itu terus didominasi dengan hawa nafsu terkadang, bisikan syaitan terkadang, sehingga terjadi perdebatan yang gak layak. Perdebatan lumrah di dalam agama kita yang mulia selagi layak. Terkadang dalilnya sedikit keluar, akan tetapi perdebatan yang tidak layaknya lebih dominan. Kemudian dalam masa perdebatan sebulan 2 bulan, semua pihak mencari dalil. Setelah dapat, maka baru terbayang, baru tergambar, baru jelas, ini yang benar, pendapat saya memang benar. Saudara kita mencari juga, kemudian terbayang olehnya, yang benar pendapat saudara saya, iya benar, berdasarkan dalil yang ada. Akan tetapi yang satu enggan untuk merubah pendapat, yang satu lagi, ya memang saya sudah benar, apalagi yang harus saya perbuat. Sehingga suasana yang tidak harmonis tetap. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ada di posisi 1, apabila kita ada di posisi 2, jangan ragu tatkala kita mendapatkan jawaban setelah pencaharian yang lama. Kalau kita salah, merubah pendapat. Kalau kita benar, rasanya tidak perlu untuk terus memojokkan saudara kita yang keliru, karena kita sudah berada di posisi yang benar, dan kita hanya menyampaikan ulasan dari apa yang kita temui. Menurut Rasulullah SAW di dalam hadis, menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begini dalilnya, begini bacaannya. Yang tepat adalah yang seperti ini, tanpa perlu ada statement yang terus memojokkan. Karena biasanya seseorang itu ingin kembali kepada kebenaran, akan tetapi karena terus dipojokkan, akan menolak untuk kembali pada kebenaran. Tidak semua seperti Umar bin Khattab. Tatkala beliau berkhutbah, dia larang dengan aturannya, setiap bapak minta mahar tinggi kepada anak-anak muda tatkala ingin menikahi putrinya. Akan tetapi turun dari mimbar seorang perempuan mengatakan, bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan boleh? Lalu kenapa engkau membuat aturan yang mengatur itu? Sementara Allah katakan boleh. Kenapa harus ada paksaan? Maka Umar bin Khattab dengan lapang dada langsung naik lagi ke atas mimbar, dan beliau ralat ucapannya. Ini nasihat Umar bagi yang enggan dan tetap mengikuti kitabullah, itu afdal. Silahkan. Ini hanya wasiat pesan Umar saja. Jangan mengambil mahar terlalu tinggi sehingga memberatkan anak-anak muda yang akan menikah, dan memberatkan anak-anak mudi untuk mendapatkan calon suaminya. Tidak semua bisa seperti itu. Tidak semua bisa seperti para ulama yang memiliki qaul qadim, qaul jadid. Ini pendapat lama, ini pendapat baru. Tidak semua bisa membuat pendapat barunya dengan lapang dada. Karena dominan di hari-hari kita seperti ini, setiap orang yang merubah pendapatnya ke pendapat baru banyak diejek, banyak dicemooh. Yang keempat kata beliau, al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhida wa huwa ifradullah bil ibadah kad-du'a wal isti'anah wal istighatsah waqta syiddati war raha wa dzabhi wal nadri wat tawassul wal hukmi bima anzalallah wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah wal asas. Umat yang selamat senantiasa cirinya seperti ini kata beliau. Mereka menganggap tauhid dari urusan ibadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah,
istighatsah. Baik itu di waktu sulit, baik itu di waktu lapang, hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, nazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tawassul hanya untuk Allah, berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dan selain itu dari persoalan ibadah adalah asas. Ciri khas Nabi, pembahasan beliau mengajarkan umatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan. Beliau ulang-ulang. Dikatakan 13 tahun beliau berdakwah persoalan tauhid. Para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pun sama, mengajarkan umatnya, mengajarkan sahabatnya, mengajarkan murid-muridnya persoalan ibadah, diulang-ulang, dan tidak memiliki rasa bosan untuk mengulang hal yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Setiap nabi dan rasul kami utus agar mereka menyampaikan, mengajarkan ibadah hanya kepada Allah saja, tinggalkan tauhid. Tidak bosan. Nabi Nuh, Allah katakan di dalam Al-Quran, 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun, mengajarkan umatnya perkara tauhid. Tidak bosan-bosan. Waktu ratusan tahun mengulang dan membahas ini sampai betul-betul difahami. Apakah kita mengira orang lulus setelah pembelajarannya 6 tahun di sekolah dasar, di sekolah menengahnya 6 tahun, di sekolah tingginya dia belajar 4 tahun, sekian tahun, sudah memahami tauhid? Belum sempurna. Ada beberapa hal yang mungkin dia belum pahami. Ketika prakteknya itu belum lagi sempurna. Kenapa bisa seperti itu? Ilmu manusia terbatas, pemahaman orang terbatas. Hari ini diajarkan belum tentu bisa memahami dengan baik dan benar 100%-nya. Maka dari dulu para sahabat Nabi, para ulama terus mengulang-ulang pembahasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Jazirah Arab yang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan kaum muslimin di Mekah dan Madinah, terjadi penyimpangan setelah kaum muslimin tidak lagi fokus, tidak lagi mengulang-ulang pembahasan ini. Kenapa bisa dikatakan demikian? Dan ini bukan tuduhan, dan ini bukan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Arab saat itu. Akan tetapi tatkala kaum muslimin datang kepada pohon besar di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum muslimin datang kepada Adrihah, kuburan-kuburan yang dianggap istimewa, yang dianggap wali Allah, meminta, memohon, beribadah di samping kubur, menunjukkan persoalan ini pernah tidak tersampaikan lagi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun pembahasan ini tidak dibahas kembali. Syaitan akan mulai membisikkan kepada kaum muslimin. Syaitan akan kembali merayu kaum muslimin, mengajarkan agar kaum muslimin coba deh minta. Apa salahnya? Fulan setelah mohon langsung sembuh. Fulan setelah memohon langsung punya anak. Fulan setelah mohon langsung dapat kerja. Kamu kondisinya sulit seperti sekarang, minta sebentar. Kalau benar, mungkin itu jalan Allah. Kalau salah, tobat pada Allah, selesai. Hal-hal yang seperti ini, di saat manusia sedang sulit, maka syaitan sering datang. Maka kata Syekh yang mulia, beliau menyatakan asas ciri khas dari umat yang selamat, mereka akan terus mengajarkan tauhid. Apabila ada kalimat, kenapa pembahasan ini terus berulang-ulang, ganti dengan pembahasan yang lain. Ada 2 hal. Yang pertama, menunjukkan kita belum paham. Yang kedua, menunjukkan ada kelompok
yang ingin merubah sistem. Ada kelompok, ada orang, pemahaman yang menganggap pembahasan ini yang diajarkan oleh Nabi dan sahabatnya tidak penting, ingin diganti dengan pemahaman-pemahaman yang keliru. Karena biasanya akan dimulai dari pintu seperti ini. Untuk memasukkan pemahaman yang keliru, maka dimulai dengan menghilangkan sesuatu yang akan menjadi filternya, sesuatu yang akan menjadi penyaringnya. Penyaring dari setiap pembahasan, dari setiap kelompok, dari setiap pemikiran yang menyimpang adalah pembahasan tauhid. Karena setiap kelompok yang menyimpang tidak menganggap pembahasan tauhid adalah pembahasan yang penting. Tidak menganggap pembahasan tauhid adalah pembahasan yang penting. Maka ciri khasnya tauhid di sekolah dasar sudah difahami. Insya Allah kita paham, kita ingin membahas pembahasan yang lain. Pembahasan yang lain penting, akan tetapi pembahasan asas dasar tidak bisa dihilangkan. Maka kata Syekh rahimahullah, pembahasan ini adalah pembahasan yang penting yang dianggap oleh firqatun najiyah. Wal asas alladzi tubna alaihi ad-daulah al-islamiyah as-sahihah. Beliau katakan ini adalah pondasi untuk dibangun negara yang benar. Maka tidak ada negara yang akan bisa benar bangunannya sebelum pondasinya benar. Wala budda min ib'adi syirki wa madahirihi al-mawjuda fi aktsaril bilad al-islamiyah. Beliau katakan harus dihilangkan seluruh bentuk kesyirikan di negara-negara Islam. Li'annahu min muqtadayat tauhid. Karena itu adalah lawan dari tauhid. Tidak mungkin kita masih biarkan kesyirikan ada di wilayah negara kita. Karena itu adalah lawannya tauhid. Wala yumkin an-nasru li ayyi jama'ah tumhilit tauhid. Tidak mungkin, kata beliau, ada pertolongan bagi jamaah manapun, bagi umat manapun tatkala mereka meremehkan tauhid. Kenapa? Tauhid itu hak Allah. Kalau hak Allah yang paling besar diremehkan, ruhnya ditiadakan, Allah Subhanahu wa taala sulit untuk menolong yang seperti ini. Wala tukafihu asyirka bi anwa'ihi uswatan bir rusul jami'an wa bi rusulina al-karim salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Sebagai teladan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita meneladani Nabi, kita meneladani seluruh para Nabi, maka pembahasan ini akan terus kita praktekkan. Bukankah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tatkala di Madinah masih mengajarkan umatnya perkara tauhid? Bahkan di akhir wafat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau pun mengajarkan kepada umatnya perkara tauhid. Yang kelima, al-firqatun najiyah yuhyuna sunan ar-rasul fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Kelompok umat yang selamat ini akan terus menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya, dan mereka menjadi orang yang mungkin terlihat berbeda dari yang lainnya. Kama akhbara anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Islam bada'a ghariban. Islam ini dimulai terlihat beda. Wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Dan akan kembali lagi terlihat beda dari masyarakat. Dan beruntunglah orang yang seperti itu. Wa fi riwayatin fatuba lil ghuraba alladziina yuslihuna idza fasada an-nas. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, beruntung orang yang seperti itu yang membuat perbaikan dikala manusia berbuat kerusakan. Hal ini perlu perhatian bahwa Nabi mengatakan umat Islam itu datang terlihat beda.
dari masyarakat. Masyarakat menyembah berhala, kaum muslimin tidak. Bukan artinya tidak bergaul dengan kaum muslimin. Rasulullah SAW adalah orang yang hidup di kalangan Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah tawaf. Mereka menyentuh berhala. Setiap kali selesai tawaf, mereka menyentuh berhala sebagai penghormatan. Tawaf kembali, mereka sentuh berhala sebagai penghormatan. Tawaf kembali, menyentuh berhala sebagai penghormatan. Masyarakat Arab jahiliyah biasa untuk minum minuman keras, khamar biasa. Seperti sebahagian negara, minum minuman keras itu adalah hal yang biasa dan bukan aib, bukan celak, bukan negatif. Mereka biasa untuk melakukan perjudian, hal-hal yang biasa mereka lakukan. Mereka biasa melakukan praktek rentenir, riba. Mereka biasa melakukan hal-hal perzinahan biasa. Mereka perbudak orang juga biasa. Bukan sesuatu yang dianggap aib di kalangan mereka, dan mereka adalah pengurus Masjidil Haram. Lumrah saja. Akan tetapi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Allah lahirkan dari seorang ibu di masyarakat seperti itu. Apakah artinya Nabi melakukan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya? Jawabannya tidak. Nabi tawaf, akan tetapi sama sekali tidak menyentuh berhala. Beliau punya sahaya dari istrinya Khadijah, Zaid bin Harithah, yang kemudian menjadi sahabat Nabi. Beliau larang, tawaf, kamu nggak boleh nyentuh berhala. Dan Zaid penasaran kenapa. Dulu ayah angkatnya seperti itu. Sebelum jadi Nabi, seorang sering sebut ini ayah angkat Zaid, Nabi Muhammad. Kenapa Rasulullah melarang? Maka Zaid ingin menyentuhnya. Apa sih yang saya akan terima apabila saya sentuh? Maka tatkala tawaf, Zaid sentuh. Setelah disentuh, Nabi marah. Padahal beliau belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi. Kan saya sudah bilang, jangan disentuh itu patung. Nabi tidak memiliki rasa simpati, rasa suka kepada patung berhala yang ada di sisi Ka'bah itu. Perkara tawaf, seluruh orang Arab tahu ini Nabi Ibrahim tawaf. Karena mereka mengatakan kami keluarga Nabi Ibrahim, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nabi Ismail tawaf, karena mereka mengakui dari keturunan Ismail. Seperti Nabi juga keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi berhala enggak. Mereka tahu kok siapa yang pertama kali membawa berhala itu. Akan tetapi mereka biasa untuk menyembah berhala, untuk mengusap berhala. Berhala itu enggak ada di tanah Arab. Sampai sesepuh orang Arab membawanya ke Mekah, barulah mereka menyukai berhala itu. Awalnya tidak ada. Apakah Nabi minum minuman keras? Tidak. Nabi sama sekali tidak pernah minum minuman keras. Apakah Nabi berbohong seperti kebanyakan orang berbohong? Tidak. Nabi tidak berbohong. Akan tetapi Nabi bersahabat. Nabi bersama masyarakatnya. Sehingga Nabi tahu ini masyarakat saya tidak punya pekerjaan. Maka diberikan pekerjaan oleh Nabi. Nabi tahu ini masyarakat saya lapar, sehingga diberikan makanan oleh Nabi. Dari mana Nabi tahu kalau bukan bergaul dengan masyarakat? Tidak mungkin kita tahu ini butuh, ini susah kalau tidak bergaul dengan masyarakat. Artinya, tatkala kita membaca hadis yang mulia, sesungguhnya Islam datang dalam kondisi berbeda. Sering disebut asing, ain sendiri. Bukan artinya mengucilkan diri dari masyarakat, bukan artinya wajah nggak enak dilihat orang lain. Tidak. Nabi orang yang berseri-seri, disukai seluruh masyarakatnya suka. Tatkala mereka di usia Nabi 35 tahun membangun Ka'bah kembali setelah terjadi kerusakan, tatkala masuk Nabi yang mulia untuk memutuskan perkara, mereka senang semua. Kami senang orang ini.
Dia orang yang terpercaya. Dia adalah Muhammad. Artinya pergaulan beliau manis di tengah masyarakatnya. Akan tetapi beliau memiliki pola hidup yang berbeda. Beliau bawa Islam gak ada bedanya dengan apa yang pernah beliau jalani. Tidak mengandung kemusyrikan beliau, tidak mengandung keburukan akhlak. Karena Allah pilih nabinya adalah orang yang baik. Dari lahir sampai menjadi nabi, Allah jaga. Tidak pernah lihat konser, tapi pernah ingin melihat konser di Mekah. Begitu sampai beliau titipkan hewan gembalaannya dengan temannya. Begitu menunggu konser akan dimulai, maka Allah tutup mata, tutup pendengarannya. Beliau tidur sampai matahari terbit, baru bangun. Beliau bukan orang yang lain dari masyarakatnya, akan tetapi bukan orang yang buruk di tengah masyarakatnya juga. Maka mendengar hadis yang mulia ini, sebahagian salah langkah. Maka kaum muslimin jangan salah langkah. Nabi mengajarkan Islam berbeda, akan kembali berbeda, maka beruntung orang yang berbeda. Berbeda akidahnya, berbeda akhlaknya, berbeda muamalahnya, berbeda peribadatannya. Akan tetapi bukan menjauh dari masyarakat, bukan jahat pada masyarakat. Yang keenam, al-firqatun najiyah la tata'assab illa li kalamillahi wa kalami rasulih al-ma'sum alladhi la yantiqu 'anil hawa amma ghayruhu min al-bashar mahma 'alat rutbatuhu faqad yukhti li qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Wa qala Imam Malik rahimahullah laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yukhad min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang selamat ini adalah umat yang tidak kekeh pada ucapan siapapun kecuali ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapapun terkenalnya orang itu, betapapun alimnya orang itu, betapapun mulianya orang itu, karena Nabi sudah menyatakan setiap orang pasti salah. Tidak ada ucapan orang yang 100%-nya benar, akan salah. Entah dia salah paham, entah dia salah ucap. Dan Imam Malik menyatakan tidak ada satupun setelah Nabi yang mulia kecuali ucapannya boleh diambil, boleh ditolak. Bukan aib kalau kita menolak ucapan orang. Bukan aib kalau ucapan kita ditolak orang. Karena setiap ucapan boleh diambil, boleh ditolak, kecuali Nabi yang mulia. Maka ciri khas umat yang akan selamat adalah mereka yang tidak kekeh mempertahankan pendapat, kecuali ini firman Allah, saya harus kokoh mempertahankannya. Ini sabda Rasulullah, saya harus teguh di dalam memegangnya. Adapun pendapat Imam Syafi'i merubah pendapatnya. Bagaimana mungkin kita pada suatu pendapat membela mati-matian? Pada beliau bisa merubah pendapatnya. Kita pun demikian. Pendapat kita bisa berubah. Tahun ini pendapat kita ini, tahun besok berubah. Tahun besok bisa berubah lagi. Lumrah. Yang ketujuh, al-firqatun najiyah hum ahlul hadis alladzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim la tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Wa qala asy-sya'ir ahlul hadis hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Para ulama mengatakan ahli hadis adalah umat yang selamat. Umat yang selamat itu adalah ahli hadis. Artinya di zaman mereka para ulama mengungkapkan yang getol banget, komit banget.
kokoh di dalam mengajarkan ini firman Allah harus diamalkan, ini sabda Rasulullah harus diamalkan. Kalau nggak ada hadisnya, nggak ada keterangannya, pendapat fulan, saya bisa berpendapat. Yang seperti ini adalah ashabul hadis, orang yang mengetahui hadis, orang yang berpegang pada hadis, orang yang patokannya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena mereka sibuk mempelajari hadis, sehingga mereka disebut oleh para ulama umat yang selamat itu. Saya nggak tahu lagi kecuali mereka adalah ashabul hadis, yang selalu bertanya, pendapat kamu seperti ini, ada keterangannya enggak di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah? Seperti itu. Maka ini adalah ciri khas umat yang selamat, tatkala mereka enggak sungkan, mereka enggak merasa berat ketika amaliyahnya itu dicek, dicocokkan. Apakah ada keterangan dari Al-Quran seperti ini? Apakah ada hadis Rasulullah SAW seperti ini? Dan nggak sungkan dan untuk merubah sesuatu apabila ternyata ilmu saya belum sampai, terbatas. Ini ada hadisnya, sahih di Sahih Bukhari lagi. Walaupun Sahih Bukhari ada di rumah saya, ternyata bacaan saya belum sampai ke sini. Atau walaupun saya sudah baca Sahih Bukhari, akan tetapi ada hadis ini yang seperti saya nggak pernah baca. Padahal Sahih Bukhari sudah saya baca. Saya sudah duduk di pengajian Sahih Bukhari, tapi kok luput dari saya hadis seperti ini. Umat yang selamat adalah yang seperti itu, yang merubah. Karena ada hadis Rasulullah SAW adalah bukan sesuatu yang dia anggap aib dan dia anggap berat. Kemudian yang kedelapan, al-firqatun najiyah tahtarimu al-a'immah al-mujtahidina wa la tata'assab li wahid minhum bal ta'khudhu al-fiqha min al-Qur'an wal ahadits as-sahihah wa min aqwalihim jami'an idza waqafati al-hadits as-sahihah. وهذا موافق لكلامهم حيث أوصى أتباعهم أن يأخذوا بالحديث الصحيح ويتركوا كل قول يخالفه. Umat yang selamat adalah umat yang menghormati setiap imam di dalam agama ini. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan para imam yang lain. Disebut imam karena mereka di zamannya adalah pimpinan masyarakat di dalam beragama. Masyarakat itu punya pimpinannya, walaupun gak diangkat secara resmi. Tatkala orang memiliki persoalan, permasalahan, akan kembali bertanya kepada pimpinan itu, kepada orang sosok itu. Maka secara sendirinya mereka diakui sebagai ahlinya, sebagai imam kaum muslimin. Maka umat yang selamat adalah yang menghormati setiap imam kaum muslimin. Akan tetapi bukan ta'assub, teguh, kekeh, kokoh, nggak mau berubah dari pendapat para imam. Kalau seandainya pernyataan para imam di kemudian hari keliru, kenapa bisa dinilai keliru? Karena hadis menyatakan seperti ini, para imam menyatakan seperti itu. Maka dia akan merubah pilihannya. Saya akan ikuti hadis Rasulullah dan saya akan tinggalkan pendapat para imam. Sebagian menyatakan para imam juga tahu hadis Rasulullah. Para imam memahami hadis, maka dia menyimpulkan begini pendapatnya. Sementara saya dapat hadis dan saya simpulkan, lebih tepat mana kesimpulan para imam atau kesimpulan saya pribadi? Maka jelas
pendapatnya lebih tepat kesimpulan para imam di dalam memahami hadis. Sebagian menyatakan demikian untuk memukul orang yang berusaha untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW sehingga makin rancu. Yang kita ikuti ini siapa? Ya sudah, ikuti saja pendapatnya para imam, walaupun bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, karena para imam juga membaca hadis dan pemahaman mereka lebih tepat daripada pemahaman kita sebagai masyarakat. Ini menjadi kerancuan bagi kaum muslimin yang berusaha memahami hadis Rasulullah atau berusaha mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Maka jawabannya adalah para ulama terdahulu tidak seperti kita sekarang. Mereka disebut ahli hadis karena mereka menyibukkan hari-harinya untuk meneliti hadis Rasulullah. Pergi ke sana, pergi ke sini, ke sana lagi, ke sini lagi, sampai habis umurnya, habis hartanya untuk bekal perjalanan, bekal menulis, mengumpulkan hadis Nabi Muhammad. Sebahagian dapat hadis, sebahagian belum. Sebahagian dapat, sebahagian belum. Maka mereka akan menyimpulkan hukum dari apa yang mereka dapat. Kita hari ini semua hadis telah dibukukan. Dahulu para ulama belum semuanya selesai di dalam penilaian hadis. Ini hadis lemah, ini hadis palsu, ini hadis benar, ini hadis hasan. Belum. Sehingga mereka ada hadis-hadis yang mereka anggap sah padahal keliru. Sementara kita hari ini seluruh penilaian mereka sudah dibukukan. Maka wajar para ulama, para imam memiliki pendapat yang keliru dari hadis Rasulullah SAW. Ini para ulama pendapatnya seperti ini, padahal ada hadis yang sahih yang berbeda dengan pendapat mereka. Ini maklum, ini lumrah, karena hadis ini sahih belum lagi sampai kepada mereka. Hadis ini sahih yang mereka pakai hadis lemah karena mereka menilai saat itu hadisnya sahih padahal hadisnya lemah. Maka kaum muslimin, selagi mereka dapatkan hadis ini sah dari Nabi, maka itulah yang harus mereka pegang. Walaupun pendapat para ulama, pendapat para imam berbeda dengan hadis, yang mereka pegang bukan pendapat para imam, yang mereka pegang adalah hadis. Apakah ada contohnya sikap seperti ini? Jawabannya ada. Al-Imam Nawawi mengumpulkan pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat lama, ini pendapat baru. Apakah Imam Nawawi harus mengikuti pendapat Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Tidak semua pendapat Imam Syafi'i diikuti oleh pendapat Imam Nawawi. Kalau melihat ada dalil yang lain, ada hadis yang lain, ada ayat yang lain, Imam Nawawi memilih pendapat yang lain di luar pendapatnya Imam Syafi'i. Sehingga para ulama yang seperti ini disebut para ulama muhaqqiqin, yang mereka meneliti kembali pendapat imam mereka. Hal yang seperti ini telah dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Ibnu Rajab, walaupun mazhab beliau adalah mazhab Imam Ahmad, beliau meneliti pendapat Imam Ahmad. Apakah semua pendapat Imam Ahmad beliau ikuti? Imam Ahmad lebih layak untuk diikuti. Apakah pendapat saya lebih bagus dari pendapat Imam Ahmad? Jawabannya pendapat Imam Ahmad lebih bagus. Tapi tidak semua oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali diikuti pendapat Imam Ahmad. Artinya
tidak mengikuti pendapat para imam karena menemukan dalil yang kuat, hadis yang sah. Artinya bukanlah aib. Tidak mengikuti pendapat para imam karena mengikuti hadis, dalil yang sah dari Al-Quran dan Sunnah yang sah, bukanlah aib. Karena para ulama mewanti-wanti, nggak boleh kalian ikuti pendapat kami tanpa kalian tahu dari mana kami menyusun pendapat ini. Kenapa? Kalau kalian nggak tahu kami menyusun pendapat ini dari mana, mungkin dari hadis yang lemah, mungkin dari kekeliruan kami, maka kalian akan mengikuti kami, bukan mengikuti Rasulullah. Kami menginginkan, para ulama menginginkan, di dalam beragama kita mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan mengikuti pendapat fulan. Tidak demikian. Kemudian beliau menyatakan al-firqatun najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fa hiya tunkiru at-turuq al-mubtadi'ah wal ahzab al-haddamah allati farraqat al-ummah wa ibtada'at fi ad-din wa ibta'adat an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Umat yang selamat adalah umat yang mengajak manusia kepada yang baik, melarang manusia dari yang buruk. Nah, amar ma'ruf nahi munkar adalah bahagian dari agama. Umat yang selamat juga mengingkari jalan-jalan yang baru dalam agama, jalan-jalan yang bid'ah, karena itu buruk dalam agama. Tapi catatannya, mengingkari kemungkaran itu pada porsinya, menyuruh yang baik itu pada porsinya. Apakah setiap orang selalu harus menyuruh pada yang baik, mencegah dari yang mungkar? Kan nggak setiap orang selalu harus. Itu keluarganya, istrinya. Yang lebih layak adalah dia, bukan kita. Maka biarkan dia untuk amar ma'ruf nahi munkar pada keluarganya. Biarkan dia sedang berproses, dia sedang berupaya, dia lebih tahu jalan apa dalam amar ma'ruf nahi munkar yang lebih cocok untuk istrinya, untuk anaknya. Kan seperti itu. Enggak setiap hal kita amar ma'ruf nahi munkar pada keluarga kita, pada tetangga kita, seluruhnya kita amar ma'rufkan nahi munkarkan. Amar ma'ruf nahi munkar memiliki metodenya, aturannya. Dia RT-nya, biarkan dia amar ma'ruf nahi munkar di wilayahnya. Saya adalah ketua RT di wilayah ini, kan gak mungkin dan tidak dianggap layak kalau saya amar ma'ruf nahi munkar di wilayah RT situ. Itu kan sudah ada porsinya. Terkadang hal seperti ini kita maklumi, itu sudah ada urusan keluarganya masing-masing. Ini aturan negara orang. Tidak mungkin presiden kita akan amar ma'ruf nahi munkar kepada wilayah negara lain. Kan sudah ada aturannya, dia lebih layak, lebih tahu. Kemudian beliau menyatakan al-firqatun najiyah tad'ul muslimina an yakunu minal mutamassikina bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi hatta yuktab lahumun nasr wa hatta yadkhulul jannah bi fadlillahi wa syafa'ati Rasul ba'da idnillahi ta'ala lahu. Umat yang selamat selalu mengajak masyarakatnya untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan pembahasan ini sudah. Al-Firqatun Najiyah
tunkiru al-qawanin al-wad'iyyah allati hiya min wad'i al-bashar li mukhalafatiha hukm al-Islam wa tad'u ila hakimi kitabillahi alladhi anzalahu Allah li sa'adati al-bashar fid dunya wal akhirah. Umat yang selamat akan selalu menyatakan sikap bahwa setiap aturan manusia yang melawan, bertentangan, menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat bahagia. Akan salah, tidak akan bisa dibenarkan. Kalau itu aturan manusia sejalan dengan aturan Allah dan Rasul, nggak ada masalah. Tapi itu aturan manusia yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, keyakinan umat yang selamat nggak akan membawa bahagia. Baik, ini aturan yang disepakati oleh semua pihak agar tidak terjadi pergejolakan di dalam masyarakat. Ya, hari ini bisa dinilai seperti itu, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membawa kemaslahatan. Itu tidak akan membawa kedamaian, tidak akan membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu keyakinan. Wa huwa a'lam subhanahu wa ta'ala bima yasluhu lahum, karena Allah lebih faham apa yang baik bagi umatnya. Wa huwa thabitun la tatabaddal ahkamuhu ala madal ayyam. Hukum Allah, aturan Allah itu lebih kuat dan tidak akan tergantikan sepanjang hari. Wala yatatawwar hasba zaman, tidak akan berubah lantaran zaman. Wa in sabbaba syaqaq al-alam amatan wal alam islami khasatan wa ma yulaqihi min mata'ibi wa dhullin wa hawan wa tarkuhu al-hukma li kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada kenyataannya, kata beliau, setiap kerugian, setiap ketidakenakan, bala yang dialami oleh banyak negara ataupun negara Islam secara khususnya tatkala mereka meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala 'izza lil muslimin illa birruju' ila ta'alimil Islam afradan wa jama'atan. Tidak akan kembali kemuliaan kaum muslimin Allah berikan sampai mereka kembali mengajarkan Islam kepada setiap anggota masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan. Wa hukumatin wa amalan biqaulihi ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Begitu pula pada sebuah negara tidak akan Allah kembalikan kemuliaannya sampai mereka kembali mengajarkan Islam kepada masyarakatnya. Sebagai amalan dari firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Ayat ini memiliki dua hal. Yang pertama, kita tidak akan mulia sampai kita mau merubah diri kita untuk mulia. Yang kedua, kita tidak akan hina sampai kita sendiri yang menghinakan diri kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menghinakan kecuali karena kita telah mengambil sebab-sebab menghinakan diri sendiri. Allah tidak akan memuliakan kecuali karena kita telah mengambil sebab-sebab untuk meraih kemuliaan itu sendiri. Maka ini adalah beberapa ciri khas dari umat yang akan tetap selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kekeliruan, selamat dari kesesatan. Karena syaitan akan terus mengajak anak Adam untuk tidak selamat. Tidak selamat di dunia ini, tidak selamat di akhirat. Maka manusia yang akan selamat dari gangguan syaitan, tipenya, jalannya, metodenya adalah seperti ini diantaranya yang beliau bawakan. Allah Ta'ala alam. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan, jawabannya ini sikap yang baik, sikap yang tepat. Tatkala seorang muslim baru belajar
menemukan sebuah hadis dan dia lihat masyarakatnya berbeda dengan hadis Rasulullah SAW ini, maka jawabannya bisa dia pelajari lebih lanjut hadis yang mulia ini sampai dia temukan siapa para ulama yang beramalan dengan hadis terkait. Karena dia adalah orang yang baru belajar, sehingga dia disebut sebagai orang awam. Dia orang yang awam, artinya baru belajar, tidak banyak tahu tentang Islam. Karena boleh jadi hadis yang dia dapatkan dan itu sah, hadis itu telah dihapus. Maka dia lihat masyarakatnya berbeda pengamalannya. Ya, karena hadis ini telah dihapus. Walaupun dia sah, akan tetapi telah dihapus. Karena dihapusnya hadis, maka para ulama ahli hadis tetap akan menyatakan hadis ini sah, akan tetapi hadis ini dihapus. Ada ilmu yang harus diketahui seseorang. Maka tatkala menemukan hadis serta merta orang yang baru belajar yang disebut orang awam, untuk dia menyalahkan orang lain, masyarakatnya atau guru-guru yang ada di tempat itu, tentu bukan sikap yang baik, bukan sikap yang tepat. Jadi dia harus pelajari lebih lanjut bagaimana dengan hadis ini. Apakah ada ulama yang mengamalkannya? Bagaimana dengan pengamalan di masyarakat saya? Adakah hadisnya? Adakah rujukannya? Setelah jelas, setelah dia pindah dari keawamannya kepada pengetahuan, dia memiliki ilmunya bahwa hadis ini sah. Masyarakat yang belum tahu hadis ini diamalkan oleh Nabi dan sahabatnya dan tidak ada perubahan pada hadis ini. Sementara masyarakat yang keliru mengamalkan sesuatu yang tidak ada hadisnya, maka barulah boleh dia mengajarkan masyarakatnya hadis ini sah. Ulama mengamalkannya, di antaranya ulama fulan dan fulan. Dan masyarakat kita yang belum tahu, karena kita berada di pulau yang terpencil dari ilmu, buku-buku jarang, sarana dakwah jarang, maka boleh setelah berangkat dari keawaman menuju kepada pengetahuan, dia menyebarkannya. Adapun langkah pertama untuk dirinya ini adalah sebuah hal yang tepat. Allahu a'lam. Posisinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan azan tambahan, beliau lakukan jauh dari waktu Jumat, bukan di masjid. Sebagian menyebutkan di pasar. Kalau masyarakat banyak, maka masyarakat butuh diingatkan. Maka jauh dari waktu Jumat masuk, beliau melakukan menyuruh azan di pasar agar orang masyarakat bisa mempersiapkan diri. Yang ada di pasar bisa berhenti berjual beli, mempersiapkan diri untuk Jumat. Kemudian tatkala masuk waktu Jumat, maka azan dilakukan sebagaimana biasanya. Praktik masyarakat kaum muslimin melakukan dua azan dengan dalil perbuatan Utsman kurang tepat, karena azannya dilakukan di waktu yang berdekatan. Tidak ada persiapan masyarakat dari azan pertama ke azan kedua, waktu yang cukup, dan dilakukan juga di masjid. Hal yang tidak memiliki banyak pengaruh seperti yang dilakukan, berbeda dengan yang dilakukan oleh Utsman. Beliau lakukan bukan di masjid dan di waktu yang jauh dari waktu Jumat, agar masyarakat bersiap diri untuk Jumat. Tatkala waktu Jumat masuk, maka azan dilakukan sebagaimana biasanya. Sedangkan pada hari ini kaum muslimin telah memiliki pengeras suara. Kaum muslimin merasa cukup dengan jam dan keseharian bahwasanya Jumat bisa diingatkan tanpa harus dengan azan
yang dijauhi jaraknya. Itu juga seperti tambahan adzan di waktu subuh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adzan sebelum waktunya itu dilakukan di luar waktu subuh agar kaum muslimin bangun dan mempersiapkan diri untuk subuh. Barulah adzan di waktu subuh menyatakan masuknya waktu subuh. Sebagian riwayat menyatakan adzan subuh yaitu yang di luar waktu subuh dilakukan adzan agar kaum muslimin bangun untuk saum, untuk sahur. Kemudian mendekati subuh dilakukan adzan subuh. Dua adzan untuk satu waktu sholat gunanya adalah memberi peringatan kepada kaum muslimin akan waktu tertentu, dan ini memiliki jarak agar adanya persiapan antara dua adzan. Maka jelas perbuatan sebahagian kaum muslimin yang masih menggunakan adzan Utsman kurang tepat karena jaraknya tidak memiliki manfaat sama sekali. Pun bila ingin dilakukan silahkan, apabila dilakukan berjarak sehingga ada waktu peringatan kepada kaum muslimin sebentar lagi akan Jumat. Apabila tidak ada jaraknya, melakukan sesuatu yang faidah dari adzan Utsman pun tidak nampak di situ. Allahu a'lam. Maka hari ini kita lebih pilih seperti yang Nabi SAW kerjakan, tidak mengapa, karena tidak kita pilih praktek di zaman Utsman karena manfaatnya tidak ada lagi. Kecuali kita boleh mengambil praktik di zaman Utsman apabila kita lakukan seperti yang Utsman lakukan, maka itu pun tidak mengapa. Karena dilakukan dengan jarak yang tepat. Maka kaum muslimin boleh mengambil ijtihad Utsman bin Affan, boleh tetap mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ijtihad Utsman boleh dilakukan bila adzan memiliki jarak yang cukup disebut sebagai peringatan kaum muslimin siap-siap. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.